Tahniah Polisi Indonesia, Anda sudah terkenal di seluruh ASEAN. Bukan cuma di Malaysia, di Brunei, di Singapura, seluruh ASEAN. Memalak-malak orang nih. Polisi diduga palak warga Malaysia di DWP 2024. Nama Indonesia disorot dunia. Ramai itu memposting kelakuan polisi Indonesia yang memeras warga Malaysia sebanyak 400 orang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngerekam beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngerekam sebuah video warga Indonesia dibuat malu oleh polisi Indonesia yang memeras ataupun buat scammer ataupun mempau rakyat Malaysia saat melihat konser di Indonesia, geng. Waduh, berita ini, geng, sangat viral sekali, geng. Bahkan bukan cuma orang Malaysia saja yang kena pau, geng. Namun, orang Vietnam dan juga Thailand dan orang Singapura juga kena pau, geng. Kayak gitu, geng. Wah, kalau rakyat Indonesia ataupun warga Indonesia viral ataupun booming di media sosial Malaysia itu udah biasa, geng. Namun ini seorang polisi itu tugasnya apa? Mengayomi, menjaga rakyat. Ini bukan untuk mengepau sebagai orang Indonesia, namun ini sangat berani sekali, geng, mempau malah orang luar negeri, yaitu orang Indonesia, orang Malaysia, geng. Waduh, buat malu sekali, geng, polisi Indonesia ini, geng. Gak usah berlama-lama, inilah tanggapan para konten-konten kreator ataupun tiktoker Indonesia merasa malu kepada warga Malaysia yang telah kena tipu nih, geng. Waduh, parah banget nih, geng, ya. Gak usah lama-lama, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Tahniah Polisi Indonesia, Anda sudah terkenal di seluruh ASEAN. Bukan cuma di Malaysia, di Brunei, di Singapura, seluruh ASEAN. Dan terkenalnya itu bukan karena hal-hal positif, malah kebijaksanaan yang negatif. Sekali lagi tahniah. Jumlah sedikit itu dikit banget. Harusnya itu ada yang lebih banyak. Selalunya nggak ketahuan ya kan? Nah sekarang ngerasain ya. Zaman sekarang itu jangan dibuat main, Pak. Lebih-lebih lagi buat salah yang terbuka. Sekarang zaman viral, zaman internet ya. Salah dikit aja udah. Satu dunia, seluruh pelosok dunia itu tahu. Ini sampai berita-berita di luar negeri juga itu disiarkan. Kayak mana ini? Apa nggak malu? Ya? Sumpah ini keren banget, guys. Akhirnya polisi Indonesia terkenal di dunia. Tapi bukan dalam hal positif, tapi akan ya memalak-malak orang nih. Polisi diduga palak warga Malaysia di DWP 2024. Nama Indonesia disorot dunia. Polisinya nih apa nggak mikir apa ya? DWP itu adalah Jakarta Warehouse Project. Itu adalah acara house musik terbesar se-ASEAN. Jadi orang dari Malaysia, Brunei, Singapura, ya negara-negara ASEAN lah, Thailand, datangan ke Indonesia untuk ajeb sampai ke Indonesia dipalak, guys. Tahu nggak ada korbannya berapa? Ada 400 korban. Tak tanggung-tanggung dilaporkan ada sekitar 400 penonton yang mengaku menjadi korban. Adapun total nominal pemerasan dari para korban mencapai hingga ringgit Malaysia 9 juta atau sekitar 32 miliar. Gila. Masalah menuai gelombang protes di media sosial. Tidak hanya itu, seruan boikot terhadap acara musik ini turut digemakan. Lihat nih jawaban polisi ngeles. Lihat, guys, nggak ngaku kayak nggak mungkin lah.
Kepolisiannya buka suara nih, pihak kepolisian buka suara terkait masalah tersebut. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan menepis tudingan tersebut. Wah, ditepis, nggak mungkin lah, kami jujur ini. 400 orang ya kali bohong semua. Gila, 32 miliar cuy dipalak. Gila. Dan menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas pengamanan selama acara berlangsung. Meski begitu, Jamalinus menyatakan akan memeriksa isu tersebut di internal jajarannya. Kira-kira diperiksa guys? Ya ada kayaknya dapat setoran atau apa yang nggak tahu juga ya. Kayaknya nggak ada antar hasil. Nggak ada, kami tidak ada menemukan. Ya, nggak ada. Kalian percaya guys? Percaya nggak sama polisi jawabannya kayak gini? 18 anggota polisi diamankan buntut dugaan pemerasan penonton DWP Jakarta West House Project, yang mana ini adalah festival IDM terbesar di ASEAN. Dan yang dipalak itu, diperas itu adalah warga negara Malaysia. Ternyata polisi Indonesia viral di Malaysia sana. Lihat ini guys, dari kantor mana aja nih. Nih jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 personil yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Kalau totalnya 18 kayak gini, ini nggak layak disebut oknum kan? Ini emang udah bosok pada mereka ini. Emang kelakuannya kayak gitu. Total yang mereka palak tahu nggak? 400 orang. Total uangnya itu adalah 32 miliar. Bagi itu 32 miliar bagi 400 orang, berapa mereka harus merogoh uang? Orang ke Indonesia pengen wisata sekaligus menikmati musiknya juga, dipalak guys. Gila nggak? Polisi. Bukan prestasi yang dicatatkan oleh polisi Indonesia, namun membuat malu negara Indonesia sendiri, geng. Kayak gitu ya, geng. Kenapa ikinya bilang seperti itu? Ya, ini mencemarkan nama baik Indonesia, geng. Seorang polisi melakukan hal seperti itu kepada wisatawan, asalnya pula dari Malaysia lagi, dari Thailand, dari Singapura, yang udah jelas-jelas kita kalah dari mereka, geng, kayak gitu. Malah dipalak. Angkanya nggak sedikit, geng. Banyak banget itu, geng. Banyak banget kayak gitu ya. Jadi angka itu 30 miliar kayak itu, atau uang ringgit Malaysia 9 juta uang ringgit Malaysia. Waduh. Itu kalau dibuat beli bakso dengan gorengan, dengan cendol, bisa banjir kampung ikinya, geng. Kayak gitu ya, geng. Uang sebanyak itu. Waduh. Memang sangat terlaluan sih. Ini harus ditegaskan 18 polisi ini, guys. Harus dikembalikan orang pemilik dari warga Malaysia ini, maupun dari Singapura dan juga dari Thailand, karena ini nanti orang akan lebih takut lagi untuk mendatangi ataupun ke Indonesia, geng. Sangat takut kayak gitu, geng. Jadi nama kita sudah dicoreng oleh para warga kita sendiri, dan sekarang malah sama polisi. Waduh, ini bukan propaganda, ini bukan berita hoax. Jom kita simak lagi dari pendapat daripada abangnya ini tentang polisi Indonesia. Waduh, buat malu, geng. Polisi Indonesia sekarang viral di Malaysia. Banyak masyarakat Malaysia memposting kelakuan polisi Indonesia, bukan oknum, polisi. Mereka tahu polisi, bukan oknum. Hanya di Indonesia dikatakan oknum kalau nakal. Kalau di luar negeri tetap polisi, ya karena memang polisi, ya. Profesinya polisi, ya. Jadi bukan oknum. Di Malaysia sedang ramai itu memposting kelakuan polisi Indonesia yang memeras warga Malaysia sebanyak 400 orang di acara DWP. Jadi acara DWP itu acara musik DJ, musik elektronik terbesar se-Asia Tenggara. Jadi itu tiap tahun acara itu. Ya musik DJ, ya. Jadi polisi memeras. Ini menurut saya terorganisir. Ini bukan kebetulan. Dari Polsek ada, dari Polres ada, dari Polda ada. Ini bukan kebetulan. Ini masing-masing ini punya jatah masing-masing ini. Dan jika dari Polsek ada, dari Polres ada, dari Polda ada, berarti penggeraknya ini orang tinggi di Polri. Karena kalau tadi cuma dari Polsek, bisa kita bilang penggeraknya paling ya pangkatnya AKP atau pangkatnya melati. Tapi kalau ada bergerak dari Polda, berarti pangkatnya bintang dong penggeraknya. Bintang dong penggeraknya ini.
Nggak mungkin penggerak Polda AKP, nggak mungkin dong Melati, ya. Oke, oke, paham ya sampai sini ya. Mari kita lihat nanti alasan mereka. Alasan bapak-bapak polisi apa? Yang penting dunia sudah tahu kebobrokan polisi Indonesia. Selama ini hanya kita yang tahu. Tapi sekarang Malaysia sudah tahu, media internasional sudah tahu. Polisi Indonesia memeras warga negara asing 32 miliar dengan modus tes urin. Jadi pandai mereka mencari celah. 18 orang ini hanya pion. Percayalah, 18 orang ini hanya pion. Ini tumbal untuk dijadikan tersangka dalam kejahatan yang terstruktur ini. Ya, kita lihat nanti pangkat-pangkatnya apa. Saya yakin pangkatnya pasti pangkat-pangkat yang kecil. Kalau kakap-kakapnya selamat ini. Tapi percayalah, pangkat-pangkat kecil ini tidak akan berani melakukan ini kalau tidak ada restu dari pangkat-pangkat yang besar, pangkat-pangkat yang tinggi. Kita pahami, mari kita lihat apa nanti alasan mereka. Mari kita lihat alasan mereka. 32 miliar itu bukan uang yang sedikit itu. 32 miliar itu bukan uang yang sedikit itu. Ya. Bukan yang sedikit itu. Benar, Bang. Polsek masuk. Polres masuk. Polda masuk. Satu provinsi nih. Itu baru dari satu provinsi, bosku. Gimana kalau seluruh Polda diusut? Peras memeras ini ya seperti passion dari polisi. Peras memeras ini seperti gairah. Ini ibarat candu dari polisi. Peras memeras ini. Nah, geng, kalau ada berita seperti ini, Kokori akan diam, akan tutup mulut dan tak akan membuka hal itu kayak gitu ya, geng ya. Dia akan diam karena ya ini terkait dengan seorang ada pangkat lah kayak gitu kata abangnya itu, satu RW polisi dan Polri dan lain sebagainya. Ini waduh, menurut ikinya sih ini sangat keterlaluan ya, geng ya. Ini seorang polisi loh memeras warga Malaysia 400 orang sebanyak 32 miliar. Kalau kayak gitu, kalau di Indonesia punya 2 miliar, punya 1 miliar aja, udah jadi orang kaya. Apalagi 32 miliar. Waduh, 400 orang, orang Malaysia. Wah, apa nggak sakit hati tuh? Apa nggak geram? Apa nggak benci tuh, geng? Kayak gitu, geng. Jadi, pendapat ikinya, tolonglah dia siasat secepat mungkin. Karena takutnya, tertakutkan nanti warga Malaysia tak akan mau melancong ataupun akan memboikot tentang ini dan disebarkan di media sosial dan terkenal dan viral banget sampai ke Amerika dan lain sebagainya. Udah terkenal, udah tercoreng kayak gitu. Biasanya kita melihat kata abangnya tadi, kata abangnya itu kebobrokan polisi Indonesia, kita lihat sendiri seperti apa. Namun sekarang marah oleh orang luar negeri sendiri, udah dibuka sendiri. Waduh, kok kayak gitunya ya kan. Seperti inilah negara Konoha, ikinya sebut ya geng ya. Negara Konoha memang kayak ini pelik dan aneh dan membuat malu kayak gitu ya. Jadi di sini selaku warga Indonesia ikinya kepada warga Malaysia meminta maaf sebesar-besarnya kayak gitu dengan kelakuan polisi di sana dan semoga Pak Prabowo ini bisa turun tangan langsung karena ini menyangkut antara ke banyak negara dan menjelekkan reputasi negara kita di mata negara lain. Kayak gitu ya, geng ya. Semoga ini diusut tuntas, semoga ini bisa dikembalikan lagi kepada warga Malaysia yang telah kena peras di Indonesia. Ikinya minta maaf sekali lagi. Semoga warga-warga Malaysia yang kena peras semoga bisa dapat imbalan yang dapat apa? Dapat keadilan dan dapat lagi uang kembali lagi karena uang itu bukan sedikit tapi banyak ya geng ya. Kita harus prihatin juga tentang eksiden ini ataupun kasus ini kita harus tuntasan juga. Oke geng, mungkin tersilap kata ataupun pendapat ikinya kurang baik ataupun kurang betul ataupun kurang lurus menurut kalian silahkan komen di bawah dan terima kasih banyak buat kalian yang telah selesai nonton, yang telah ngetek seluruh reaction video ini ikinya sudah reaction, silahkan komen di bawah. So, apa-apa benda komen di bawah, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.